Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun sahabat-sahabat Kades dimanapun berada. Bertemu lagi dengan Mas Kades alias Mas Wael Amri dengan tipsnya. Baiklah, hari ini aku akan berbagi tips, yaitu pembahasan ya, alias review, yaitu kenapa semua orang itu merasa bisa desain. Baiklah, kita langsung membahasnya. Kalau kita melihat fakta yang ada di lapangan sekarang ya, itu memang banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menurutku agak sedikit keliru, menganggap bahwa desain itu sebuah hal yang tidak terlalu penting, karena yang penting itu adalah promosi gitu kan, untuk sebuah usaha. Ya benar sih, kalau kita bicara sebuah bisnis atau usaha, itu pasti diperlukan adanya promosi. Namun menurutku ketika sebuah promosi yang bagus namun tidak diiringi dengan desain yang menarik dan juga bisa dilihat oleh pelanggan, sekali lihat gitu kan langsung menarik, itu menurutku sebuah promosi yang bisa dikatakan masih kurang ya. Dan satu lagi hal yang menurutku cukup aneh, yaitu banyak sekali anggapan-anggapan bahwa seorang desainer grafis itu adalah orang yang memiliki keahlian dalam software grafis. Padahal sebenarnya dunia desain itu, atau desain grafis khususnya, itu tidak hanya membahas tentang software, melainkan membahas tentang konsep, ide, dan juga berbagai hal yang bisa dikatakan cukup rumit. Salah satunya adalah mempelajari tentang dasar-dasar desain dan juga estetika. Kalau kita membuat sebuah perbandingan, jika desain dari seorang desainer grafis dan juga seorang yang katanya seorang desain grafis, itu kita bisa melihat sangat berbeda jauh. Kenapa? Karena seorang desain grafis itu memiliki sebuah kompetensi, punya ilmu dasar tentang desain dan mengetahui warna-warna yang tepat untuk sebuah desain. Misalnya kita ingin menyampaikan sebuah poster tentang semangat, tentu kita tidak mungkin menyampaikan dan menggunakan warna-warna yang berwarna manis, misalnya warna-warna pastel kayak warna pink gitu kan. Yang pasti kita akan menggunakan warna-warna yang semangat seperti merah. Oh ya, sedikit cerita bahwa aku kan sering sekali kalau lagi naik kendaraan itu lihat kiri dan kanan gitu kan. Nah, aku sering sekali melihat desain-desain yang menurutku sedikit mengganggu mata ya. Yang menurutku desain mereka masih kurang ya, menurut pandangan aku ya. Kalau teman-teman mungkin ada pandangan lain ya, silahkan berkomentar. Ya, tentu desain yang baik itu haruslah unik ya, karena dengan keunikan itu bisa menarik para konsumen untuk dapat membeli jasa ataupun sebuah produk yang ingin kita promosikan. Tapi aku juga sering bertemu dengan kasus-kasus yang tidak ada keunikan ya, atau ya biasa-biasa saja ya. Namun ada yang lebih parah lagi, yaitu sebuah desain di mana desainnya tidak terbaca, tidak jelas, dan juga antara gambar dan tulisan itu saling tumpang tindih. Dan itu merupakan sebuah hal cukup mengganggu mataku ya. Dan ternyata barusan aku curhat. Ya memang sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang sering aku lihat ya. Lalu aku akan memberikan sebuah sedikit contoh ya, contoh kasus di mana orang-orang sering merasa bisa desain. Mari kita simak. Hey mas, ganti aja deh fontnya jadi dekoratif, lebih keren. Pewarnaannya nih masih kurang, coba ganti aja warna biru sama merah dicampur ya. Bisa nggak logonya diedit sedikit biar nggak kelihatan sama? Gratis ya, nggak apa-apa lah, kan kita teman. Dan masih banyak lagi contoh-contoh unik alias aneh menurutku ya, itu dari orang itu tentang sebuah desain ya. Jadi mereka menganggap
desain aja bisa 1 hari atau 1 menit itu desain bisa. Setelah aku curhat-curhat banyak sekali kasus-kasus dan juga ungkapan-ungkapan lucu dari beberapa orang ya, maka aku tidak mungkin langsung saja mengkritik terus banyak omong gitu kan. Aku akan memberikan beberapa solusi ya, cara mengatasinya, yaitu kita jangan melulu alias menyalah-nyalahkan orang ya, karena bisa dibilang masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang desain. Maka dari itu kita harus menyampaikan dan juga memberikan informasi tentang desain itu sendiri, karena kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan suatu hal yang mereka benci atau tidak mereka ketahui. Maka dari itu kita harus memberitahu tentang desain. Desain itu begini, desain itu prosesnya begini, terus kenapa kita memilih warna ini, dan seterusnya. Karena dengan begitu, ketika kita menjelaskan kepada teman-teman atau keluarga ataupun klien yang ingin memesan jasa kita, mereka akan tahu alasan, oh ternyata desain ini punya proses di baliknya. Jadi dengan mereka membayar seharga, misalnya seharga segini ya, mereka akan puas karena semuanya sudah diproses oleh seorang desainer grafis itu sendiri. Dan mereka yakin dengan begitu usaha mereka ataupun produk mereka itu bisa laku dengan pemikiran dari seorang desainer grafis. Karena fungsi dari desain grafis ya itulah. Tapi kalau misalnya kalian juga masih bertemu dengan orang-orang yang masih egois dan juga tidak mau mendengarkan penjelasan-penjelasan ya, maka aku sarankan ikuti saja. Karena ya kita kan nggak bisa juga yang namanya memaksakan kehendak seseorang, karena setiap orang punya perspektif sendiri. Dan langkah yang paling bijak adalah kita mendengarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan atau klien. Dengan begitu, kita bisa mengerti apa yang dia mau. Tapi tentu ya, kita juga harus memberikan mereka edukasi tentang desain, sehingga mereka tidak salah dalam memesan desain dari kita. Baiklah sahabat Kades, bagaimana tips review hari ini? Apakah bermanfaat? Ya, tentu saja bermanfaat ya tentunya. Kalau bermanfaat silahkan share ya, dan juga like, dan jangan lupa untuk subscribe dan komen, karena semuanya gratis. Untuk berlangganan silahkan klik merah-merah di bawah. Kalau bahasa Indonesianya ada langganan, tapi kalau kalian yang sok Inggris ya nggak juga, yang pakai bahasa Inggris kalian bisa klik subscribe. Baiklah, jangan lupa untuk subscribe tadi ya, karena kalian bisa mendapatkan video-video tentang desain ya, tutorial, tips maupun review tentang desain hanya di vektorkades.com atau di channelnya Mas Kades Horror Amrik. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa.